Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana jika pemerintah desa untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT desa yang nantinya akan dibayarkan dari dana desa itu melebihi dari persentase yang diatur di peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran 2025. Nanti kita akan membahasnya, namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, yang pertama kita melihat dulu apa yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025, yang mana seperti yang disampaikan di video-video sebelumnya bahwa dana desa di tahun 2025 itu sama seperti tahun 2024, yang mana terbagi dua, yaitu dana desa yang ditentukan penggunaannya dan tidak ditentukan penggunaannya. Dan untuk tahun 2025, BLT desa itu termasuk dana desa yang ditentukan penggunaannya, namun ada perubahan persentase dalam hal pemerintah desa menggunakan dana desa untuk BLT desa. Hal itu disampaikan di PMK 108 tadi pada pasal 17 ayat 1 huruf A-nya. Ada dikatakan bahwa dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung yang huruf A itu penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15%. Nah, 15% batas paling tinggi yang kita lihat tadi itu adalah dari pagu dana desa yang akan diterima oleh pemerintah desa di tahun anggaran 2025. Bukan di tahun anggaran sebelumnya, yang artinya ketika nantinya pemerintah desa dalam memproses terkait penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa itu berpedoman dengan pagu dana desa di tahun 2025 yang ada di lampiran PMK 108 tahun 2024 yang kita lihat tadi. Nah, selanjutnya terkait pagu dana desa di tahun 2025 tentunya ada yang perubahan, baik itu lebih tinggi atau lebih kurang dari pagu dana desa yang diterima oleh pemerintah desa di tahun 2024. Dan disinilah yang nantinya akan terjadi selisih ketika pemerintah desa menetapkan keluarga penerima manfaat BLT desa dengan berdasarkan pagu dana desa di tahun 2024, dan di tahun 2025 terjadi penurunan pagu dana desa yang akan diterima oleh pemerintah desa itu. Dikarenakan kita ketahui bahwa untuk yang terdapat di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa di bulan September itu pemerintah desa tentunya harus proses untuk penetapan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa untuk tahun anggaran berikutnya. Hal itu disampaikan di pasal 29 ayat 4-nya. Dikatakan di Permendagri 114 tahun 2014 ini, RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Dan jika kita lihat di ayat 5 itu, nantinya RKP desa menjadi dasar penetapan APBD desa, yang artinya untuk